Pemirsa, Prabowo resmi membubarkan koalisi partai pendukungnya. Kini partai politik menentukan arah koalisi masing-masing. Bagaimana peta politik pasca dibubarkannya koalisi Indonesia Adil Makmur? Ada Yunia Harsari yang berada di gedung DPR RI saat ini. Yunia, apakah sudah ada sinyal politik jika koalisi Indonesia Kerja ini menambah jumlah anggotanya? Zakia, pada prinsipnya koalisi pengusung dari Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin menyerahkan semua pertimbangan dan juga keputusan kepada Joko Widodo. Apakah akan membuka ruang bagi 1-2 partai yang akan merapat atau akan tetap berjalan hanya dengan partai-partai pengusung yang sudah mendukung sejak awal dari Pilpres 2019. Dan pada intinya koalisi ini bersama-sama atau sejalan dengan Joko Widodo untuk ingin membangun bangsa bersama-sama. Dan ini bisa diartikan apakah berada di dalam koalisi untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin atau menjadi oposisi yang konstruktif di lembaga parlemen seperti itu. Dan pada intinya, namun dari pandangan koalisi tadi diwakilkan oleh Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, jika ada yang kemudian merapat atau diterima di dalam koalisi Indonesia Kerja yang mendukung Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin, pihak-pihak tersebut haruslah bisa memenuhi syarat-syarat atau sejalan pemahamannya dengan partai-partai yang sudah mendukung Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin sejak awal dan bukan semata-mata hanya untuk mengejar posisi-posisi strategis baik itu di kabinet maupun di lembaga-lembaga pemerintahan yang lainnya, karena memang semuanya ini masih cair, masih tergantung bagaimana dengan komunikasi politik yang akan dibangun terutama oleh 2 tokoh utama yakni Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Dan rekonsiliasi ini sebenarnya tidak hanya dimaksudkan atau tidak hanya bisa diartikan untuk bagi-bagi jatah menteri seperti itu bisa dikatakan secara kasar, namun ini yang paling terpenting tadi disampaikan juga adalah esensi dari rekonsiliasi tersebut adalah bagaimana bersama-sama menyamakan visi dan misi untuk membangun Indonesia ke depannya. Dan namun opsi untuk membuka koalisi dengan partai-partai bekas dari koalisi Adil Makmur ini sepertinya mungkin tidak akan dimanfaatkan oleh Partai Gerindra. Tadi kami menemui anggota Dewan Penasihat DPP Gerindra yakni Muhammad Syafi'i yang menyatakan bahwa secara umum Partai Gerindra dari pandangan kader dan juga pengurus daerah sudah memposisikan diri sebagai oposisi. Dan mereka yakin bahwa Prabowo yang tiap dalam keputusan pentingnya selalu meminta pendapat kepada jajarannya, terutama di internal Partai Gerindra, ini akan tetap dalam sikap dan juga konsep di awal yakni akan menjadi oposisi yang nanti diklaim akan konstruktif seperti itu membangun bangsa baik di parlemen dan juga pemerintahan ini untuk mempertahankan sistem check and balance demi menyehatkan demokrasi. Dan tadi ketika disoalkan apakah akan bergerak menjadi oposisi sendiri, Gerindra yakin bahwa dirinya pun jika menjadi sendiri seperti itu menjadi partai oposisi untuk pemerintahan 5 tahun mendatang, Gerindra siap karena memang kursinya yang diperoleh pada saat pemilu kemarin juga cukup besar seperti itu. Namun ditanya soal partai oposisi bersama dengan partai-partai yang lain, Gerindra akan menunggu partai-partai mana saja yang memiliki pandangan politik yang sama dengan Gerindra seperti itu mungkin berada di oposisi yang konstruktif tadi dikatakan. Dan memang jika tidak maka untuk partai-partai lainnya yang dulunya tergabung dalam koalisi Adil Makmur ini bisa bergerak atau bisa memutuskan pilihan politiknya sesuai dengan kebijakan politik masing-masing. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari anggota Dewan Penasihat DPP Gerindra Muhammad Syafi'i. Kita meyakini beliau menginginkan demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah demokrasi yang sehat. Dan menurut saya demokrasi yang sehat itu harus ada checks and balance. Jadi selain partai pendukung harus ada partai oposisi. Dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai partai oposisi. Oposisi dalam makna yang sebenarnya, ya. Berarti baik di kabinet maupun di parlemen. Zakia. Baik, Yunia Harsari, terima kasih atas informasinya.